Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini dalam ibadah online Borneo Theological Seminary Namaus. Jadi saudara-saudari, itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita memulakan ibadah persekutuan online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan memimpin kami 6 hari yang lalu, sehingga pada hari ini Tuhan kami ada kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan bagi ibadah ini dari mula pertengahan sehingga berakhirnya, dan biarlah hanya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Terlebih Tuhan, ampuni dosa pelanggaran yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, kehendak hati kami, bahkan cara fikir kami yang menyakiti Tuhan, bahkan menyakiti teman-teman kami. Layakkan kami Tuhan untuk berhadapan dengan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu penyembahan yang mengatakan sehati sejiwa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas anugerah tiada bandingnya. Kau yang memanggil kami, Kau yang memilih kami sebagai saudara dalam Kristus. Doa dan tekad kepadamu Tuhan, kami bersatu dalam pelayanan. Penuhi panggilan-Mu, tunaikan tugas kami, beritakan Injil Yesus Kristus. Seia sekata, sehati sejiwa, menghadapi segala rintangan. Sedia bersaksi bagi rumah doa-Mu, biar kerajaan-Mu datang di bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas anugerah tiada bandingnya. Kau yang memanggil kami, Kau yang memilih kami sebagai saudara dalam Kristus. Doa dan tekad kepadamu Tuhan, kami bersatu dalam pelayanan. Penuhi panggilan-Mu, tunaikan tugas kami, beritakan Injil Yesus Kristus. Seia sekata, sehati sejiwa, menghadapi segala rintangan. Sedia bersaksi bagi rumah doa-Mu, biar kerajaan-Mu
hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya senang membawa kita untuk berdoa. Dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti yang Engkau singkapi melalui firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba, pakai lidah hamba untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya dapat diterima dan dinikmati oleh anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Tuhan, segala kuasa kegelapan yang coba merebut pemberitaan firman-Mu pada saat ini, kami sehati dan sejiwa mengusir kuasa roh jahat itu jauh daripada kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus berkarya bagi setiap kami, agar kami senang mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal dan selesainya pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah nama Tuhan sudah dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kristian selalu mengalami penganiayaan, ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dibunuh. Banyak orang Kristen yang mati syahid karena mempertahankan Injil. Seperti yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 hingga 30, di mana jemaat Filipi itu sebenarnya adalah jemaat yang sudah matang dalam hal kerohanian. Walaupun demikian, ada jemaat Filipi yang merasa bimbang atas penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kamu harus tahu bahwa apa yang terjadi pada saya waktu ditahan, itulah yang menyebabkan Injil Kristus semakin maju. Bahkan seluruh istana dan semua orang yang lain juga tahu bahwa saya dipenjarakan karena memberitakan Kristus." Kebanyakan saudara kita dalam Tuhan sudah memiliki keyakinan karena saya dipenjarakan, sehingga mereka semakin berani menyebarkan firman Allah tanpa rasa takut. Meskipun ada orang yang memberitakan Kristus karena hasad dengki dan mau bersaing hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan dengan ikhlas, karena mereka sangka dengan melakukan seperti itu mereka dapat menambah kesusahan saya yang ditahan di sini. Tetapi ada juga yang memberitakan Kristus dengan niat yang baik, dan mereka melakukannya dengan penuh kasih. Karena kasih, mereka tahu bahwa saya telah ditugaskan untuk mempertahankan Injil Kristus. Tetapi tidak apa-apa, walau bagaimanapun Kristus sedang diberitakan, baik dengan cara berpura-pura ataupun ikhlas. Yang penting Kristus tetap diberitakan. Soal itu, saya tetap bersukacita dan terus bersukacita, karena ini akan membawa kepada penyelamatan saya melalui pertolongan Roh Yesus Kristus, karena kamu berdoa untuk saya. Saya sangat rindu dan mengharapkan supaya apapun hal saya tidak dipermalukan. Malahan dengan segala keberanian saya seperti biasa sekarang juga, Kristus akan ditinggikan di dalam diri saya, baik melalui hidup maupun mati. Sebab bagi saya kehidupan ada di dalam Kristus, dan mati karena Kristus adalah suatu keuntungan. Tetapi kalau saya tetap hidup secara jasmani, berarti saya harus bertanggung jawab untuk menghasilkan buah. Saya tidak tahu yang mana ingin saya pilih. Apakah saya ingin
pergi bersama Kristus itu lebih baik. Tapi karena kamu, saya rasa sangat perlu untuk terus hidup secara jasmani. Supaya dengan keyakinan saya ini, saya tahu bahwa saya akan terus bersama kamu semua untuk kemajuan dan kebahagiaan kamu dalam iman. Supaya rasa sukacita kamu dalam Kristus Yesus akan melimpah-limpah karena saya, apabila saya bertemu kamu sekali lagi. Jadi saudara-saudara, begitu banyak pergumulan, cabaran, halangan, dan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tetap memperjuangkan Injil Kristus karena dia sangat yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkannya. Dan Yesus selalu menyertai dan memberikannya kekuatan untuk tetap bertahan. Oleh sebab itu, Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi, termasuk para penyelia dan penolong jemaat, supaya jangan merasa gusar, jangan bimbang dengan penderitaan yang saya alami, kata Rasul Paulus, dan jangan tersandung karena apa yang terjadi pada saya itulah yang menyebabkan Injil Kristus itu semakin tersebar, kata Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi. Di dalam itu terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Dalam terjemahan baru Indonesia, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Ini nasihat yang sama yang disampaikan, yang diberikan kepada Rasul Paulus terhadap jemaah di Filipi. Tema kita pada hari ini adalah tetap memperjuangkan Injil. Jadi bagaimana supaya kita tetap memperjuangkan Injil? Yang pertama itu adalah hidup harus sesuai dengan Injil. Orang yang mengakui atau percaya kepada Injil Kristus harus berusaha untuk hidup sesuai dengan Injil. Situasi genting pada saat ini, COVID-19 yang merunsingkan, membimbangkan hidup semua manusia yang ada di muka bumi. Kenapa mereka merasa bimbang? Karena pernah terjadi kematian. Jadi saudara-saudari, walaupun demikian, kita harus menjaga diri supaya jangan tawar hati, jangan kecut hati hanya karena situasi tersebut, melainkan kita tetaplah hidup sesuai dengan Injil, yaitu kita haruslah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita mengadakan persekutuan keluarga di rumah. Kita bersatu di dalam doa, dan kita menceritakan kebenaran tentang Allah, dan kita memberitakan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan sebagai hidup sesuai dengan Injil. Nah, jika kita tidak melakukan hal-hal yang telah dikatakan tadi, itu berarti kita tidak lagi hidup sesuai dengan Injil. Jadi saudara-saudara, kita harus memandang serius tentang hal ini. Kita harus tetap berjuang, dan kita harus tetap melakukan hal-hal
yang baik, hal-hal yang memberkati, karena itulah hidup yang sesuai dengan Injil. Yang kedua, yaitu tetap berdiri teguh di dalam satu roh. Itu terdapat di dalam ayat 27b. Jika kita ada kesatuan, maka itu tidak menjadi masalah bagi kita dalam memperjuangkan Injil. Tapi sekiranya kita tidak ada kesatuan dalam roh, iblis senang untuk mengacau bilaukan kehidupan kita. Jadi sehingga hati dan pikiran kita itu selalu gusar dan bimbang. Oleh itu saudara, kita harus memohon kemampuan daripada Roh Kudus supaya kita tetap berdiri teguh dalam satu roh. Yang ketiga, sehati sejiwa berjuang untuk iman berdasarkan Injil Kristus. Itu terdapat dalam 27 ayat yang ke-27. Tidak cukup hanya hidup sesuai dengan Injil, berdiri teguh dalam satu roh, tetapi juga harus sehati, sejiwa, berjuang untuk iman berdasarkan Injil Kristus. Jadi saudara-saudari, kita harus sehati sejiwa berjuang melawan penghalang kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dan untuk menyatakan Injil kepada semua orang. Supaya dengan perjuangan ini Injil tetap dipertahankan. Kalau kita mengimbas semula kehidupan jemaat mula-mula, dan itu kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sehinggalah ayat yang ke-47. Dikatakan di sini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah gambaran gereja yang memperjuangkan Injil. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita hadapi sekarang ini, jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan gusar hati, dan jangan bimbang. Karena di akhir penderitaan kita hidup selama-lamanya bersama Kristus. Asalkan kita tetap hidup sesuai dengan Injil Kristus, tetap berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, dan mari kita berdoa sebagai satu respon kita di hadapan Tuhan, dan silakan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat belajar bersama firman-Mu yang mendorong kami, meskipun kami diperhadapkan suatu situasi yang sangat sukar, di mana pandemi COVID-19 dan banyak lagi hal yang membimbangkan sebenarnya. Tetapi kami diperingatkan oleh firman-Mu supaya kami tidak rasa bimbang karena ada Yesus Kristus. Dan kami haruslah mengerjakan tanggung jawab kami untuk memperjuangkan Injil.
yaitu tetap hidup sesuai dengan Injil, dan juga tetap berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa dalam memperjuangkan iman yang diberitakan di dalam Injil. Terima kasih Tuhan, termulia nama Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat istimewa di dalam hati kita masing-masing, sehingga berakar, berbuah, dan buah dapat dinikmati semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.